Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk perkuliahan biomekanika olahraga ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi biomekanika, itu adalah pada olahraga pencak silat ya. Ya. Nah, khususnya adalah pada pencak silat kategori tanding ya. Prinsip dasar dari pencaksilat kategori tanding adalah melakukan counter attack ya, maupun teknik jatuhan baik menggunakan lengan maupun tungkai pada sasaran yang telah ditentukan. Nah, hal ini dilaksanakan atau dilakukan itu adalah dengan untuk targetnya ya, untuk mendapatkan nilai yang sebanyak-banyaknya. Nah, nilai itu dapat diperoleh melalui serangan dan counter attack apabila mengenai bidang sasaran tanpa terhalang oleh tangkisan lawan. Nah, untuk itu, penguasaan kemampuan gerak teknik dasar pencaksilat yang baik dan benar gitu ya, itu sangat diperlukan oleh pesilat agar dapat melakukan serangan maupun counter attack itu dengan baik ya, atau dengan tepat. Nah, sedangkan teknik-teknik dasar yang ada dalam cabang olahraga pencaksilat itu adalah kuda-kuda yang perlu dikuasai, kemudian adalah sikap pasang, kemudian pola langkah, kemudian teknik belaan ya. Teknik belaan ini terdiri dari berupa gerakan tangkisan maupun gerakan hindaran ya. Itu dilakukan ketika kita bereaksi terhadap serangan lawan gitu ya. Dan yang kelima itu adalah teknik serangan ya. Nah, teknik serangan itu terdiri dari pukulan, sikuan maupun tendangan. Kemudian yang terakhir adalah teknik bantingan atau teknik jatuhan. Nah, keenam teknik ini adalah teknik-teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang atlet pencaksilat ya. Seorang atlet pencaksilat itu minimal harus menguasai teknik-teknik dasar tersebut. Nah, ya ini adalah pukulan, kemudian ini adalah tendangan, dan ini adalah bantingan gitu ya. Nah, adapun gerak teknik dasar yang dapat digunakan untuk memperoleh nilai itu adalah pukulan, tendangan, dan jatuhan atau bantingan ya. Nah, dari ketiga teknik dasar tersebut ya, yang dapat digunakan untuk memperoleh nilai tersebut, kira-kira sekitar 47% yang paling dominan digunakan dalam pertandingan itu adalah teknik tendangan gitu ya. Jadi dari tiga teknik dasar untuk memperoleh poin, yaitu pukulan, tendangan maupun bantingan, itu hampir 50%, hampir setengahnya yaitu sekitar 47% itu yang dominan yang digunakan itu adalah berupa ini ya, berupa tendangan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan menekankan bagaimana prinsip-prinsip biomekanika ini diaplikasikan itu pada gerakan tendangan ya. Nah, teknik tendangan itu adalah suatu upaya atau proses yang dilakukan dengan menggunakan tungkai ya, baik bertahan maupun menyerang untuk memperoleh nilai selama pertandingan berlangsung gitu. Jadi teknik tendangan ini kita menggunakan tungkai ya. Nah, ini fungsinya ada dua, yaitu dalam pertahanan maupun dalam penyerangan gitu ya. Jadi kalau penyerangan itu kita untuk bagaimana kita supaya memperoleh nilai. Nah, setiap pelaksanaan gerak teknik tendangan dalam pertandingan itu harus dilaksanakan atau dilakukan secara efektif dan efisien gitu ya. Nah, efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan gerak teknik tendangan ini dalam pertandingan itu dapat dilihat berdasarkan pada kenaan ya, perkenaan terhadap sasaran atau yang disebut dengan impact ya. Nah, jadi efektivitas atau efisiensi ini dilihat dari impact-nya. Impact-nya gimana gitu ya. Dan efek yang ditimbulkan dari hasil impact. Nah,
teknik tendangan yang dapat menghasilkan nilai pada pertandingan itu ada dua ya, yaitu teknik tendangan yang masuk dalam bidang sasaran ya, tanpa terhalang tangkisan dengan menggunakan power. Nah, ini ditandai dengan adanya suara yang keras gitu ya. Jadi menimbulkan bunyi yang keras. Dan yang kedua itu adalah tendangan yang dilakukan itu dapat merubah dari posisi lawan. Nah, itu dari dua tendangan ini ya, yang pertama ini masuk dalam bidang sasaran tanpa terhalang tangkisan gitu ya. Dan ini ditandai dengan adanya suara yang keras ya, karena dengan menggunakan power yang besar. Dan yang kedua, lawannya itu berubah posisi ya, ketika ditendang, maka lawannya itu minimalnya bergeser gitu ya. Nah, itu adalah teknik-teknik tendangan yang dapat menghasilkan poin atau menghasilkan nilai. Nah, jenis-jenis tendangan berdasarkan perkenaan kaki dengan sasaran itu ada beberapa jenis ya, tepatnya ada 4 jenis. Yang pertama ada tendangan depan, yang kedua ada tendangan samping atau disebut juga dengan tendangan T gitu ya. Kemudian ada tendangan belakang dan kemudian ada juga yang namanya tendangan busur atau disebut juga dengan tendangan sabit ya. Jadi ada 4 jenis tendangan berdasarkan bagaimana kaki kita itu mengenai sasarannya gitu ya, mengenai sasarannya. Nah, kita bahas dulu jenis-jenis tendangan ini satu persatu ya. Nah, yang pertama itu adalah tendangan depan. Nah, tendangan depan itu adalah teknik tendangan yang dilakukan dengan menggunakan sebelah kaki ya. Sebelah kaki dan tungkai dengan lintasan ke arah depan. Jadi kaki digerakkan ya dengan lintasannya itu ke arah depan gitu ya. Kemudian ditarik kembali ke posisi semula gitu ya. Nah, ini adalah teknik yang cukup relatif ya sebetulnya, relatif mudah gitu, relatif mudah dan sering untuk dilakukan ya. Bagi pesilat yang memiliki tungkai panjang ya, itu jadi gini, jadi tendangan depan ini bisa menguntungkan baik bagi pertarungan jarak jauh gitu ataupun pertarungan jarak dekat gitu ya. Nah, tergantung bagi dari si atletnya itu tersendiri gitu ya. Bagi atlet yang memiliki tungkai yang panjang ya, itu sangat efektif dalam pertarungan jarak jauh. Nah, karena memiliki keuntungan dalam hal jangkauan ya. Nah, begitu pula sebaliknya, bagi atlet atau pesilat yang memiliki tungkai yang relatif pendek, ini akan lebih menguntungkan untuk pertarungan jarak dekat gitu ya. Yang pertama itu adalah tendangan depan. Nah, yang kedua itu adalah tendangan sabit ya. Jadi kalau tendangan sabit itu merupakan tendangan yang lintasannya itu menyerupai setengah lingkaran ya, kan seperti bulan, ada yang namanya bulan sabit gitu kan. Dia seperti busur lingkaran. Jadi si tendangan sabit ini nama lainnya adalah tendangan busur ya. Karena ujung kaki kita itu membentuk sebuah busur ketika kita melakukan tendangan gitu ya. Jadi dari posisi siap gitu ya, kemudian kita melakukan tendangan. Nah, ujung kaki ini membentuk lintasan itu setengah lingkaran gitu ya. Kemudian kembali lagi ke posisi semula gitu ya. Nah, perkenaan pada saat melakukan tendangan itu adalah bagian pada punggung kaki ya. Pada punggung kaki atau ujung pangkal jari kaki ya. Jadi, waduh nggak kelihatan ya. Kita coba di zoom, bisa nggak nih? Ya, ini. Nah, jadi ujung pangkal kaki ya. Jadi di punggung kaki atau ujung pangkal kaki inilah yang mengenai lawan gitu ya. Jadi di situ kita mengenai lawan. Waduh, ini ngebalikinnya lagi gimana nih? Oke, sudah. Jadi gitu ya. Perkenaan kaki kita yang mengenai lawan itu adalah pada bagian punggung kaki atau ujung pangkal jari kaki ya. Nah, tendangan sabit ini atau tendangan busur ini selain relatif mudah dilakukan ya, tendangan sabit ini atau tendangan busur juga memiliki keuntungan, yaitu
dia menghasilkan bunyi yang lebih keras ya pada saat terjadinya impact. Impact itu bagaimana kenaan kaki dengan sasaran gitu ya. Nah, itu dia menghasilkan bunyi yang lebih keras. Artinya impact-nya itu berarti lebih besar gitu ya. Itu adalah tendangan sabit. Berikutnya adalah tendangan samping. Nah, tendangan samping ini disebut juga dengan tendangan tag ya. Nah, kenapa disebut dengan tendangan tag? Karena mungkin ini cukup jelas ya. Ketika kita melakukan tendangan samping, itu badan itu membentuk seperti huruf T gitu ya. Nah, tendangan T disebut juga dengan tendangan samping ya. Nah, dikatakan sebagai tendangan samping karena pelaksanaan gerak tersebut dilakukan dengan posisi tubuh menyamping terhadap sasaran lawan ya, terhadap sasaran ya atau terhadap lawan. Nah, ini tendangan samping ini disebut juga dengan tendangan T karena pada saat terjadinya impact, jadi di gambar yang keempat ini ya, terjadinya impact atau terjadinya kenaan antara kaki dengan lawan gitu ya atau dengan sasaran ya. Itu telapak kaki membentuk huruf T ya terhadap tungkai. Itu ya, itu adalah tendangan T atau tendangan samping. Nah, berikutnya adalah tendangan belakang. Nah, tendangan belakang ini adalah tendangan yang relatif agak sulit ya, yang relatif agak sulit dilakukan atau mungkin perlu latihan yang lebih ya perlu latihan lebih gitu ya. Jadi kalau kita pertama belajar biasanya kita belajar dari tendangan depan dulu. Nah, kalau tendangan belakang ini agak ya seperti namanya gitu ya, agak belakangan gitu ya. Nah, tendangan belakang ini adalah tendangan yang dilakukan dengan cara membelakangi lawan gitu ya. Jadi ketika kita posisi awalnya seperti ini, kemudian kita berbalik ya. Kita berbalik membelakangi lawan dan kemudian kita lakukan tendangan. Nah, impact-nya di sini ya. Impact-nya itu di sini kita itu menendang lawan itu dengan bagian belakang dari kaki ya. Bagian belakang dari kaki. Jadi dari posisi depan begini, kemudian balik ke belakang, kemudian kita mulai tendang, kita mulai menendang, ini saat terjadinya impact ya. Eh, itu dengan bagian belakang kaki, kemudian kembali ke posisi awal. Nah, selain memerlukan keterampilan dan kemampuan koordinasi yang tinggi, pelaksanaan tendangan belakang ini melibatkan serangkaian gerak yang sangat kompleks gitu ya. Jadi ini biasanya dilakukan oleh yang sudah lebih terampil gitu ya, atlet yang lebih terampil. Nah, bagaimana atau kenapa kita harus menggunakan prinsip-prinsip biomekanika gitu ya pada teknik tendangan pencak silat gitu ya. Pada teknik tendangan ini, kenapa sih harus menggunakan prinsip-prinsip mekanika gitu ya? Kan itu bahasanya fisika gitu. Kenapa harus menggunakan bahasan fisika gitu dalam olahraga pencak silat gitu? Nah, rangkaian gerak teknik tendangan itu terdiri dari sikap awal ya, sikap siap itu tadi ya, sikap pasang gitu. Kemudian pada saat pelaksanaan atau implementation dan diakhiri oleh sikap akhir gitu ya setelah impact-nya selesai gitu ya. Nah, setiap tahapan gerak ini itu tentu saja dipengaruhi oleh gaya gitu ya, dipengaruhi oleh gaya. Nah, gaya yang dimaksud itu bisa berupa gaya-gaya internal ataupun gaya-gaya eksternal gitu ya. Nah, oleh karena itu jelas prinsip-prinsip mekanika itu akan mempengaruhi kinerja dari atlet gitu ya, kinerja dari atlet yang melaksanakan atau melakukan tendangan ini ya. Oleh karena itu kita harus atau ya agar lebih optimal gitu ya, itu kita menerapkan prinsip-prinsip biomekanika gitu ya pada saat kita melaksanakan atau melakukan teknik tendangan pada olahraga pencak silat ini ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah mengenai percepatan ya atau bahasa Inggrisnya adalah acceleration ya. Nah, percepatan atau acceleration ini kan bagaimana kecepatan itu berubah ya terhadap satu satuan waktu ya. Jadi ketika kita bergerak, kemudian kecepatannya bertambah atau berkurang gitu ya. Berkurang juga disebut percepatan gitu. Nah, ketika kecepatannya itu berubah, maka kita katakan terdapat yang namanya percepatan gitu ya. Nah, penerapan percepatan pada saat melakukan tendangan itu ditentukan oleh yang pertama adalah percepatan awal ya.
sesaat setelah take off. Jadi dari posisi pasang, kemudian kita mulai melakukan tendangan. Nah, itu percepatan awalnya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian gaya yang digunakan untuk menendang. Tentu saja percepatan itu sebanding dengan gaya gitu ya. Ini berdasarkan atau aplikasi dari hukum Newton 2 ya, bahwa F sama dengan ma. Jadi antara F dengan A itu berbanding lurus. Semakin besar gaya yang kita gunakan, maka percepatan yang terjadi juga bakal semakin besar gitu ya. Gaya yang digunakan dalam hal ini yang dimaksud adalah gaya untuk menendang gitu ya. Nah, kemudian waktunya ya. Waktu di mana gaya dihasilkan. Nah, itu juga berpengaruh ya pada percepatan ini, karena tentu saja percepatan itu kan perubahan kecepatannya terhadap waktu ya. Kemudian panjang tungkai. Nah, panjang tungkai juga berpengaruh ya. Kemudian karena semakin panjang ya, semakin panjang dari tungkai, maka percepatan yang dibutuhkan juga atau yang dihasilkan juga bakal semakin besar gitu ya, makin besar. Nah, percepatan pada teknik tendangan terjadi saat kaki tumpu mulai take off ya, sampai dengan sesaat sebelum impact ya. Nah, percepatan dilakukan untuk mendapatkan penambahan gaya ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa antara percepatan dengan gaya ini dia berbanding lurus. Jadi ketika gayanya makin besar, maka percepatan pun makin besar. Jadi percepatan ini dilakukan untuk supaya gayanya bertambah. Nah, ketika gayanya bertambah, itu kita dapat meningkatkan besarnya momentum ya pada saat terjadinya impact dengan sasaran ya. Artinya impact-nya juga akan lebih besar, ditandai dengan bunyi yang nanti akan menghasilkan bunyi yang lebih keras gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang pertama itu mengenai percepatan. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan titik berat ya, atau pusat gaya berat ya, atau center of gravity ya lebih tepatnya. Center of gravity, atau kita anggap saja untuk sementara center of gravity ini sama dengan center of mass atau pusat massa ya, dan keseimbangan. Nah, ini juga perlu menjadi perhitungan saat melakukan tendangan. Kenapa begitu? Karena pada saat melakukan tendangan, letak pusat titik berat tubuh itu akan berubah ya, tentu saja ya. Letak titik berat tubuh ketika tubuhnya bergerak, maka letak titik beratnya juga akan berubah gitu ya. Berubah dalam hal ini adalah yang perlu diperhatikan adalah bagaimana posisinya terhadap tumpuan ya, karena itu mempengaruhi kestabilan atau kelabilan gitu ya. Jadi bisa menjadikan stabil, bisa menjadikan labil. Nah, itu tergantung pada bagaimana posisi titik berat terhadap tumpuan gitu ya. Nah, semakin rendah letak pusat gaya berat tubuh atau titik berat tubuh, ya ini seperti yang sudah dipelajari pada hukum-hukum kesetimbangan ya, bahwa yang namanya titik berat tubuh itu semakin rendah, maka suatu badan atau suatu tubuh atau suatu bangunan itu akan semakin stabil gitu ya. Jadi semakin mendekati tumpuan, itu dia bakal semakin stabil. Maka keadaan tubuh itu akan semakin seimbang ya dan stabil. Nah, keadaan tubuh yang seimbang dan stabil, seimbang dan stabil ini kan artinya dia lebih sulit untuk mendapatkan percepatan ya, katakanlah begitu ya. Lebih sulit untuk mendapatkan percepatan, artinya apa? Artinya memerlukan gaya yang lebih besar gitu ya untuk memulai gerakan. Jadi ketika badan dalam keadaan stabil, kemudian kita akan melakukan tendangan, maka kita memerlukan gaya yang lebih besar ya. Karena kita tadinya dalam keadaan stabil gitu. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, pelaksanaan teknik tendangan itu memerlukan serangkaian gerakan yang harus dilakukan secara simultan, yaitu dari gerakan melangkah sampai dengan melecutkan kaki pada sasaran, kemudian tadi ya kembali ke sikap pasangkan tadi ya, ada 3 tahapan itu tadi ya. Jadi dari mulai gerakan melangkah ya, kemudian take off, sampai dengan melecutkan kaki pada sasaran, terjadi impact gitu ya, kemudian kembali ke posisi semula atau kembali ke posisi sikap badan. Nah, tingkat keseimbangan yang diperlukan oleh karena itu adalah bukan keseimbangan yang stabil, justru keseimbangan yang labil ya. Jadi ketika keseimbangannya labil, badan itu mulai mudah untuk bergerak ya. Atau apa? Lebih mudah untuk bergerak ya, dengan kata lain seperti itu ya.
Jadi ketika labil, badan itu lebih mudah untuk bergerak. Tapi ketika dalam keadaan stabil, maka badan itu lebih sulit untuk bergerak ya. Ini sebetulnya sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, pada prinsip-prinsip kesetimbangan atau hukum-hukum kesetimbangan. Nah, jadi pada saat kita melakukan tendangan, justru kesetimbangan yang kita perlukan itu adalah kesetimbangan labil, kesetimbangan yang mana badan itu sudah siap untuk bergerak gitu ya. Nah, kemudian pengungkit. Nah, pengungkit ini atau digunakan untuk mendapatkan keuntungan mekanis ya. Di mana fungsinya apa sih pengungkit itu, atau dalam kata lain atau dalam bahasa lain itu kan suka disebutnya adalah pesawat sederhana ya. Nah, apa sih fungsi dari pesawat sederhana itu? Nah, fungsi dari pesawat sederhana itu kan bagaimana caranya apa? Ya contohnya seperti jungkat-jungkit atau apa, misalkan ketika kita ingin mengangkat benda yang berat, maka kita menggunakan tongkat gitu ya. Ketika kita ingin memindahkan benda yang berat, kita menggunakan tongkat seperti seperti pada jungkat-jungkit begitu ya. Nah, itu pada prinsipnya adalah bagaimana gaya yang kecil itu akan diterapkan sehingga dapat mengatasi beban yang besar gitu ya. Jadi ada beban yang besar, ketika kita menggunakan bungkit untuk mengangkat beban yang besar itu kita cukup menggunakan gaya yang relatif kecil gitu ya. Nah, itu yang namanya bungkit atau bahasa lainnya adalah pesawat sederhana. Nah, pada gerakan tendangan ya, pada pencak silat ini semakin panjang lengan ayunannya, maka semakin cepat ya percepatannya. Nah, penerapan pengungkit pada teknik tendangan itu adalah ketika pesilat melakukan take off ya dan impact pada sasaran. Nah, penempatan kaki tumpuk dan kaki ayun sebagai pengungkit itu memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil tendangan yang dilakukan oleh pesilat gitu ya. Nah, jadi harus semakin panjang ya, semakin panjang lengan ayunannya semakin panjang, maka nanti percepatan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, nanti impact-nya adalah atau efeknya adalah gayanya juga akan menjadi lebih besar. Nah, ini akan menghasilkan impact yang lebih besar. Berikutnya adalah tentu saja kita bicara mengenai gaya ya, atau force. Nah, pada teknik pelaksanaan tendangan, waduh, tapi gambarnya pukulan ya, salah gambar. Nah, pesilat dengan postur tubuh yang tinggi dan besar akan memberikan gaya yang besar pula terhadap sasaran ya pada saat terjadinya impact. Nah, dengan postur tubuh yang besar, maka gaya yang dihasilkan tubuh juga akan semakin besar. Ini mungkin cukup jelas ya. Nah, besarnya gaya juga dipengaruhi oleh kecepatan yang digunakan, atau lebih tepatnya adalah perubahan kecepatannya ya, atau percepatannya. Nah, berikutnya adalah impuls momentum ya, di mana momentum itu adalah kecenderungan suatu benda ya untuk atau momentum itu adalah ukuran kesulitan kita menghentikan gerak benda. Artinya semakin benda momentumnya besar, itu semakin sulit untuk dihentikan gitu ya. Semakin sulit untuk dihentikan. Itu adalah momentum. Nah, besarnya momentum itu bergantung pada massa dan kecepatan gitu ya. Semakin besar massa suatu benda, maka momentumnya juga semakin besar. Dan juga kecepatannya. Semakin besar kecepatan suatu benda, maka momentumnya juga semakin besar. Ya, artinya dengan kata lain, semakin besar massa dan kecepatan suatu benda, maka momentum suatu benda itu semakin besar, maka benda itu semakin sulit gerakannya itu untuk dihentikan gitu ya. Nah, sedangkan impuls itu adalah perubahan momentum ya. Jadi bagaimana untuk merubah suatu momentum suatu benda, maka harus dilakukan oleh gaya impuls ya. Nah, besarnya momentum itu akan mempengaruhi dua benda yang saling bertumbukan. Nah, pada pelaksanaan gerak teknik tendangan, gaya yang dilakukan searah dengan gerakannya ya. Nah, gayanya itu harus searah ya dengan gerakannya sehingga massa tubuh dan kecepatan gerak saat melakukan teknik akan menentukan besarnya momentum pada saat pelaksanaan tendangan ya. Itu adalah impuls dan momentum. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, bahwa kita akan lebih mudah menendang itu ketika kaki kita itu sudah memiliki momentum ya, sudah memiliki momentum. Nah, untuk memiliki momentum ini, untuk mudah untuk memiliki momentum ini, maka dari keadaan awalnya itu kita harus dalam keadaan labil.
Ya, begitu adalah aplikasi ya, aplikasi dari biomekanika ya, biomekanika terhadap salah satu cabang olahraga yaitu adalah pada pencak silat ya. Pada hal ini spesifik itu adalah pada tendangan ya. Demikian yang dapat disampaikan, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.